Judul pembahasan saya pada malam hari ini adalah Who am I? Siapa aku? Mungkin kita bertanya, apa maksud daripada khotbah atau judul ini? Karena seringkali kita sendiri bertanya-tanya, kita sudah tahu kita ini, tapi kita kurang tahu, tidak mengenal benar siapa saya ini, siapa diri saya ini, siapakah aku. Malam ini kita akan belajar bagaimana kita mengenal siapa diri kita sesuai dengan judul khotbah saya, siapa aku atau who am I? Mungkin ini juga menjadi pertanyaan saudara dan saya, siapa aku? Agar kita tahu siapa diri kita, maka kita harus tanya, siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menciptakan saudara dan saya? Dan apa kata pencipta kita tentang diri kita? Itulah yang akan kita bahas malam ini. Yang pertama, siapa kita? Kita bisa buka di dalam Yohanes 15. Yohanes 15, kalau saudara memegang Alkitab, kita bisa baca bersama-sama. Di dalam buku Yohanes 15, ayatnya yang ke-14 sampai ke-16. Firman Tuhan mengatakan, kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ayat 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudaraku, yang pertama-tama saudara dan saya harus sadari atau harus kita perlu tahu siapa kita ini adalah kita, saudara dan saya adalah sahabat daripada Yesus. Sahabat Yesus. Dan lebih pentingnya lagi yang perlu kita tahu adalah bahwa Yesus memilih kita, bukan kita yang memilih Yesus, tetapi Yesus yang memilih kita. Kita tahu kebenaran ini, maka hidup kita pun pasti akan dahsyat. Kita tahu kebenaran ini bahwa kita adalah sahabat Yesus dan Yesus yang memilih kita, itu akan membuat hidup kita berubah. Beberapa waktu yang lalu, pada saat pemilihan presiden, baik di Indonesia dan juga di sini juga mungkin yang lain yang sudah di warga negara sini juga ikut memilih, kita melihat bagaimana kita memilih presiden. Kalau kita memilih presiden, itu sudah biasa. Tetapi kalau presiden yang memilih kita, itu yang luar biasa. Itu yang dahsyat. Coba saudara bayangkan, seandainya pada satu saat saudara menerima telepon, nomor yang pribadi, nomor yang tidak dikenal atau nomor yang tidak kita simpan. Dan ternyata itu adalah presiden kita sendiri. Dan dia mengatakan, Helda, saya memilih kamu. Besok kamu datang ke istana presiden, dan saya memilih kamu menjadi staf khusus presiden, kepresidenan. Saudara, pada saat saya menerima telepon itu, tentunya saya sudah merasa seperti apa? Istimewa, karena kita sudah dipilih. Tetapi belum sampai di situ. Ketika saya berada di istana presiden, ketika presiden menyatakan bahwa saya sudah terpilih menjadi salah satu staf kepresidenan, pada saat itulah hidup saya berubah. Yang mungkin saya tidak dikenal orang-orang lain. Mungkin orang tidak mengenal saya, siapa itu Helda itu. Dan kemanapun saya pergi, orang tidak akan peduli. Tetapi ketika presiden mengumumkan bahwa saya terpilih sebagai salah satu staf kepresidenan, maka hidup saya pun
berubah. Wajah saya mungkin terpampang di televisi dan orang banyak melihat. Dan mungkin ketika saya menghadiri satu acara, saya akan ditempatkan di tempat yang khusus. Dan saya akan dihormati, dihargai oleh orang lain. Karena apa? Karena saya telah dipilih oleh seorang yang berkuasa, yang telah memiliki saya sehingga hidup saya jadi berubah. Pada saat Presiden memilih kita dan mengumumkan nama kita terpilih menjadi salah satu orang kepercayaannya, maka saudara atau saya akan berubah kehidupannya. Kita akan menjadi orang yang penting, orang yang disegani, orang yang dihormati. Karena kita dipilih oleh orang yang paling berkuasa di negeri. Ketika presiden mengatakan saya dipilih pun, maka kebanggaan itu pasti ada. Yang membuat saya menjadi hidup berubah dan merasa dihargai oleh orang lain. Saudaraku, perkataan yang sama. Yesus, pencipta langit dan bumi, pemilik segalanya, berkata, "Aku memilih kamu." Yesus memilih saudara dan saya menjadi sahabatnya. Kalau kita mengerti dan kita pahami perkataan ini, kita menjadi orang yang berbeda. Karena kita dipilih oleh Tuhan sendiri. Kita dipilih oleh pemilik semesta alam, raja di atas segala raja. Sedangkan presiden aja yang memilih, kita sudah merasa bangga. Bagaimana Tuhan kita, Allah kita, pemilik semesta alam, raja di atas segala raja, memilih saudara dan saya menjadi sahabatnya. Tuhan sendiri yang memilih saudara dan saya. Saudaraku, kira-kira kalau saya bertanya kepada saudara-saudara, kira-kira Tuhan tahu nggak ya, kalau kita ini kadang-kadang suka keras kepala? Tuhan tahu nggak? Tahu. Tuhan tahu bahwa kita ini sering kali keras kepala. Tuhan pun tahu bahwa kita kadang-kadang sudah tahu salah tetapi ngotot dan mau selalu benar. Tuhan tahu semua itu. Tetapi Tuhan tetap memilih saudara dan saya. Tuhan Maha tahu. Dia tahu sampai kedalaman hati kita. Tetapi bagaimanapun keadaan kita, Tuhan tetap memilih kita. Saudara, sekarang kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan telah memilih kita, seharusnya hidup kita berubah. Kalau kita tahu bahwa kita adalah orang pilihan Tuhan, kita tidak akan hidup sembarangan lagi. Hidup kita akan terjaga karena kita tahu bahwa kita ini bukan orang sembarang. Bahwa kita ini adalah sahabat Tuhan. Kita ini adalah orang pilihan Tuhan. Kemana kita akan pergi, kita akan tahu di mana kita berada. Kita harus pergi ke tempat yang berharga, bukan tempat yang sembarangan. Kita akan berada di tempat yang memang benar-benar kita tahu bahwa kita harus ada di tempat itu. Pikiran pun kita akan jaga. Perkataan pun kita akan jaga. Perbuatan pun kita akan jaga. Karena kita tahu kita adalah orang pilihan Tuhan. Itu yang pertama. Siapa aku? Aku ini sahabat Yesus dan Yesus sendiri yang memilih kita. Dan yang kedua, siapa aku? Di dalam Yesaya 43 ayatnya yang keempat bagian A dikatakan apa di sana? Yesaya 43 ayatnya yang keempat bagian A. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Saudaraku, Yesus telah menjadikan kita sahabat. Dia telah memilih kita menjadi seorang sahabat. Dan sekarang dikatakan apa tadi? Kita ini berharga di mata Tuhan. Dan bukan hanya itu. Tuhan katakan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Yang kedua, yang harus kita ketahui adalah kita adalah kekasih Tuhan. Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya.
Saudara dan saya sangat berharga di mata Tuhan. Tetapi terkadang kita tidak menyadari bahwa kita ini berharga. Kita tidak menyadari bahwa kita ini adalah sahabat Tuhan. Dan kita tidak menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Jika kita tidak menyadari itu, kita tidak akan berubah. Kita tidak akan mengalami kehidupan yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Kita tidak akan merasa bahwa ada kebanggaan menjadi sahabat Tuhan. Seringkali iblis menipu kita dengan mengatakan bahwa kita ini tidak berharga. Kita ini manusia berdosa. Sekali kita jatuh, kita akan dikatakan bahwa kita tidak berharga. Contoh, saya memberi contoh, saya mencoba membuka dompet saya dan mencari uang. Yang saya hanya dapatkan ini. Mungkin saudara bisa lihat dari ini. Ini uang bernilai, saya mau cari sebenarnya $100. Tapi ternyata di dompet saya tidak ada. Yang banyak paling besar hanya $20. Tapi oke. Uang ini bernilai $20. Kenapa ini bernilai $20? Karena memang sudah ditetapkan bahwa uang ini adalah nilainya $20. Seandainya uang ini jatuh di tempat yang kotor, apakah nilainya akan berubah? Apakah nilai uang ini akan berubah? Atau seandainya uang ini saya pucek seperti ini, apakah nilai uang ini akan berubah? Mau bagaimanapun uang ini, keadaan uang ini jatuh di tempat yang kotor, sudah pucat sekalipun, nilainya tetap 20.000. Seandainya uang ini pun jatuh di jalan, orang akan menemukannya, akan cepat-cepat mengambil. Karena apa? Uang ini bernilai. Dia tidak akan merubah nilainya, sekalipun dia berada di tempat yang kotor. Karena kenapa? Karena uang ini bernilai bagaimanapun kondisinya, dia tetap bernilai $20. Sama dengan kehidupan saudara dan saya. Kita berharga di mata Tuhan. Kita seharga dengan darah Yesus. Tetapi setan seringkali menipu kita. Ketika kita jatuh dalam dosa, setan mengatakan bahwa kamu sudah tidak bernilai lagi. Sudah jatuh nilaimu. Yang mungkin yang tadinya, karena ini cuma ada 20, yang tadinya mungkin 20, jadinya apa? Sudah jadi $10. Sudah jatuh nilainya. Dan setan selalu berbisik kepada kita bahwa kita itu sudah tidak berharga lagi. Sudah tidak ada nilai lagi. Jadi enggak usah mau macam-macam, mau berdoa kepada Tuhan atau mau apa. Enggak perlu lagi karena kita sudah tidak berharga lagi di hadapan Tuhan. Seringkali kita sendiri pun merasa kita tidak berharga, kita tidak memiliki apa-apa. Saudaraku, kita harus menyadari, kita harus sadar bahwa hidup kita, hidup saudara dan saya, berharga bukan apa kata orang. Hidup kita berharga bukan pada apa yang kita pakai. Hidup kita berharga bukan karena kita memiliki rumah yang besar. Hidup kita berharga bukan karena kita memiliki mobil yang mewah. Hidup kita berharga bukan karena memiliki status yang tinggi. Hidup kita pun berharga bukan karena kita berpendidikan tinggi. Karena apa? Semua itu kita akan tinggalkan di dunia ini. Kita tidak akan bawa ke surga. Yang kita bawa hanyalah karakter kita. Jadi kita berharga karena kita punya nilai. Nilai itu adalah apa? Karakter kita. Itu yang membuat kita menjadi berharga. Tetapi hidup kita menjadi berharga karena Yesus telah memilih kita dan mati bagi kita. Itulah yang membuat kita menjadi juga berharga. Saudaraku, Tuhan mengenal dan memperhatikan saudara. Kalau kita baca di dalam Mazmur 8, ayatnya yang ke-3 dan 4. Mazmur 8, ayatnya yang ke-3 dan ke-4. Saya akan coba bacakan.
Mazmur 8 ayat 3 dan 4 mengatakan seperti ini. Oh, ayat 4. Mazmur 8 ayat 4. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Saudaraku, jika saudara dan saya membandingkan keberadaan kita manusia dengan alam semesta ciptaan Tuhan, maka kita akan dapati bahwa diri kita apa? Begitu kecil dan tidak berarti. Tetapi meskipun kita tampak begitu kecil, kita tampak tidak berarti, namun Tuhan telah memilih kita. Karena Tuhan mengenal dan memperhatikan kita pribadi lepas pribadi. Dan dia tahu setiap gerak-gerik kita, dia tahu pergumulan kita, dia tahu apa yang kita pikirkan, dia tahu kelemahan dan kesalahan kita, dan dia mau menerima kita apa adanya. Kalau kita belajar biologi, kita dapat melihat kelahiran atau sel telur dan sperma itu bertemu. Kita bisa bayangkan, ada 200 juta sperma yang mengejar sel telur dan yang terjadi hanya satu. Dari 200 juta sel sperma ketika orang tua kita berhubungan sebagai suami istri, dan sel sperma ini mengejar sel telur, dari sekian banyaknya sperma itu hanya satu yang jadi. Itulah saudara dan saya. Tuhan telah membentuk, Tuhan telah memilih saudara dan saya dari masih di rahim. Bayangin dari 200 juta itu hanya satu yang jadi. Dan itulah saudara dan saya. Dari masih di dalam rahim, kita sudah bersaing dengan apa? Hampir 200 juta. Dan kita menjadi seorang pemenang. Kita sudah dipilih, sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan kita bisa ada saat ini. Saudara dapat merasa bagaimana kita itu dilahirkan dengan dahsyat oleh Tuhan kita. Tuhan kita begitu dahsyat. Tuhan kita luar biasa. Dan itu akan kita alami bersama dengan Tuhan. Bila kita menyadari, kita pahami betul siapa aku ini. Siapa saya ini. Siapa kita ini. Kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan dengan Tuhan dan kita akan melihat hari demi hari banyak yang kita bisa alami bersama dengan Tuhan. Seperti tadi, pendeta sudah mendoakan bahwa sahabat depan adalah sahabat pemilihan pegawai-pegawai jemaat. Saudaraku, pemilihan pegawai-pegawai jemaat ini sama seperti Tuhan juga memilih saudara dan saya. Pelajaran malam ini menerangkan siapa kita dan kita sudah mengetahui bahwa kita adalah sahabat Tuhan. Dan Tuhan yang memilih kita. Di dalam Yohanes 15 ayat 14 tadi dikatakan apabila Tuhan memilih kita, kita akan menjadi sahabat Tuhan jikalau kita mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi, kalau seandainya kita terpilih, kita pahami bahwa kita ini adalah orang pilihan Tuhan. Tidak ada lagi kata yang pendeta, kalau boleh, yang lain juga pendeta. Kita kasih yang ini pendeta, nih tahu bicara. Kita ini kasih yang pendeta, enggak tahu. Kalau kita memahami bahwa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan, kita pahami bahwa kita dipilih oleh Tuhan sendiri, tidak ada lagi kata-kata, pendeta, orang lain juga pendeta. Jangan pilih saya pendeta. Tetapi kita akan dengan berani, kita katakan, Tuhan, ini aku, pakai aku sesuai dengan kehendak-Mu. Saudara percaya,
Seringkali di hadapan kita terbuka pintu lebar. Tuhan memberikan kesempatan kita untuk mengalami kedahsyatan. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk mengalami kehidupan atau perubahan yang dahsyat. Tetapi kita belum memahami siapa kita ini. Sehingga orang lain yang mengambil kesempatan itu dan orang lain yang mengalami perubahan, orang lain yang mengalami kehidupan yang dahsyat, dan kita hidup begitu-begitu saja. Karena apa? Kita tidak berani mengambil apa-apa, atau kita belum menyadari siapa saya ini, siapa aku ini, siapa kita ini. Kita belum memahami. Jadi saudara, biarlah pada malam hari ini kita harus pahami betul bahwa kita ini adalah sahabat Tuhan. Kita bangga bahwa kita ini dipilih sendiri oleh Tuhan kita. Kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Kita ini adalah umat Tuhan. Bahkan Tuhan katakan dalam firman Tuhan, kita ini adalah biji mata Tuhan. Kenapa Tuhan tidak bilang, kamu itu adalah apa? Tangan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak katakan bahwa kamu itu adalah mulut Tuhan? Kenapa harus biji mata Tuhan? Kenapa harus mata? Saudara bisa bayangkan kalau mata kita ada debu yang mau masuk, secara refleks mata itu akan tertutup. Sehingga apa? Melindungi mata kita itu supaya tidak kena debu atau tidak masuk kotoran atau tidak membuat mata kita apa? Jadi perih. Mata itu akan secara otomatis akan tertutup. Seperti itulah apa Tuhan kita. Tuhan mengilustrasikan bahwa kita seperti biji matanya. Karena kenapa? Di saat saat saudara dan saya mengalami suatu kesusahan, mengalami pencobaan, mengalami serangan dari setan, Tuhan dengan cepat akan menutup, akan melindungi, sehingga kita terluput dari serangan setan. Maka itulah kita disebut, Tuhan mengatakan bahwa kita adalah biji mata Tuhan. Mata itu sangat penting. Coba kita bayangkan, masuk debu aja perihnya minta ampun. Tuhan tahu itu. Kalau kita mengalami kesusahan, Tuhan tahu kita menderita. Dan Tuhan akan siap selalu dengan cepat akan menolong kita, akan melindungi kita, sehingga kita tidak apa? Mengalami kesusahan itu. Kalau kita sudah memahami bahwa kita adalah sahabat Yesus, kita dipilih langsung oleh tangan Tuhan, oleh Tuhan sendiri, dan Tuhan sangat mengasihi kita karena kita sangat berharga di hadapan Tuhan, maka kita tidak akan ragu lagi untuk melakukan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Kita tidak akan lagi merasa bahwa kita ini tidak mampu. Sama seperti Musa, ketika Tuhan menunjuk dia untuk memilih dia menjadi seorang pemimpin untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Apa yang Musa katakan? Oh Tuhan, kenapa harus saya? Saya ini tidak pandai berbicara. Terus kalaupun begitu, apa yang akan saya katakan kepada bangsa Israel? Mana mereka mau percaya kepada saya? Musa akan berbagai-bagai cara. Padahal kamu dibilang, Musa itu latar belakangnya apa? Dia memiliki pendidikan yang luar biasa, bayangin. Dia tinggal di istana. Dia adalah anak dari seorang putri Firaun. Tentunya dia dididik oleh apa? Guru-guru yang memang berkualitas. Sehingga dia mempunyai pendidikan yang luar biasa. Apa yang dia tidak bisa? Tetapi di hadapan Tuhan, ketika Tuhan menunjuk dia atau memilih dia menjadi seorang pemimpin, dia mengatakan, Tuhan, jangan saya ini tidak pandai berbicara. Dia ada keraguan, rasa takut. Karena apa? Dia belum mengenal siapa dirinya. Dia tidak memahami bahwa Tuhanlah yang memilih dia. Sehingga dia berbagai cara untuk menolak. Tuhan katakan, apa yang ada di tanganmu? Dia bilang, tongkat. Coba kamu lemparkan. Waktu dilempar tuh tongkat langsung berubah jadi apa? Jadi ular. Dan ketika Tuhan katakan ambil dia pegang ular langsung berubah jadi tongkat. Seharusnya kalau
Kalau Musa menyadari dan memahami bahwa dia dipilih oleh Tuhan, dia tidak akan ragu, apalagi mujizat yang Tuhan sudah tunjukkan. Tidak ada lagi perasaan takut, tidak ada lagi keraguan untuk melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi pada saat itu Musa belum memahami. Sampai Tuhan harus berulang-ulang kali. Saudaraku, saudara dan saya sudah dipilih oleh Tuhan. Malam ini kita sudah mengetahui bahwa kita ini bukan orang-orang yang biasa. Kita adalah orang-orang yang luar biasa. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Jangan pernah meragukan. Jangan pernah merasa takut melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Terkadang memang kita menyadari atau terkadang kita merasa bahwa kita ini tidak punya kemampuan. Tapi Tuhan katakan, sama seperti Musa, Tuhan, saya tidak pandai berbicara. Tuhan bilang, siapa yang ciptakan mulutmu? Ya Tuhan. Nah, kalau jangan ragu lagi. Aku yang akan berbicara melalui engkau. Jadi kita tidak perlu lagi Tuhan yang memberikan kita akal. Tuhan yang menciptakan mulut kita. Tuhan yang menciptakan tubuh kita. Tuhan sendirilah yang akan memimpin kita. Jadi jangan ada perasaan takut. Jangan ada perasaan ragu. Karena Tuhan yang akan menyertai kita. Tuhan tidak pernah salah dalam memilih. Tuhan tidak pernah salah di dalam memberikan orang sesuatu yang Tuhan inginkan. Tuhan tidak pernah keliru. Walaupun kita sendiri yang merasa Tuhan, mungkin Tuhan salah kali. Kita ini dia kasih manusia biasa. Kita ini tidak ada kemampuan, kita tidak pintar, kita tidak sekolah. Sama seperti Raja Daud. Coba saudara bayangkan. Daud bisa dibilang tidak berpendidikan, hanya seorang gembala. Dia tidak sekolah. Tetapi Tuhan memilih dia. Dan dia bisa menjadi seorang raja yang luar biasa. Karena apa? Karena di belakang dia ada apa? Ada Tuhan yang selalu menopang dia, yang selalu menolong dia. Ada satu kisah, seorang monyet. Ini hanya sebagai ilustrasi. Monyet ini sedang asik makan kelapa. Tanpa dia sadari, di belakang dia sudah ada apa? Singa. Hewan-hewan yang ada di sekitar dia, waktu melihat singa ini, semua langsung kabur. Semua ketakutan. Sedangkan monyet ini, karena dia asik makan kelapa, dia tidak menyadari. Sampai akhirnya terdengar suara di belakang. Kagetlah monyet ini. Waktu dia melihat di belakang bahwa ada seekor singa. Singa ini hendak memakan monyet ini, tapi monyet ini katakan, jangan. Kamu akan rugi kalau makan saya. Saya ini bukan monyet biasa. Singa bilang, enggak usah banyak ngomong, saya akan makan kamu. Jangan, kamu akan menyesal. Karena saya ini monyet yang luar biasa. Mungkin saya akan tunjukkan kepadamu, kalau saya berjalan bersama kamu semua, binatang yang lain pasti akan lari ketakutan. Tapi singa bilang, tidak, kamu tetap akan saya makan. Jangan dulu, saya akan buktikan. Akhirnya singa ini pun, oke. Berjalanlah monyet ini dan di belakangnya ada singa. Ketika monyet dan singa ini berjalan, ketika ada hewan-hewan yang lain ada di depan, pas melihat monyet dan singa ini, mereka langsung kabur lari semua. Mereka ketakutan. Saudara-saudara tahu, ketika hewan-hewan itu, binatang-binatang ini melihat monyet dan singa, sebenarnya mereka takut kepada singa atau takut kepada monyet? Bukan monyet yang mereka takut, tetapi siapa? Yang di belakang monyet itu yang mereka takut. Itulah singa. Begitu juga saudara dan saya. Kita berjalan, kalau ada singa Yehuda di belakang kita, kita tidak perlu takut. Ada Tuhan di belakang kita, kita tidak perlu takut. Karena kita tahu, ada yang bisa menolong kita. Ada yang akan menyertai kita.
Sehingga perjalanan kita akan alami banyak peristiwa-peristiwa yang dahsyat. Banyak kejadian-kejadian yang luar biasa yang belum kita alami. Banyak peristiwa-peristiwa yang bisa kita lihat berjalan bersama dengan Tuhan. Saudaraku, malam ini pelajaran ini saya hanya mau sampaikan bahwa kita sudah mengetahui siapa kita ini. Siapa diri saya. Kita sudah pahami bahwa kita bukan orang yang biasa. Kita adalah orang pilihan Tuhan. Kita sahabat Tuhan. Kita berharga di hadapan Tuhan. Dan terlebih daripada itu, Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Dan apabila kita menyadari, apabila kita pahami siapa saya ini, maka dengan bangga kita akan mengatakan, Tuhan, ini aku. Pakailah sesuai dengan kehendak Tuhan. Semoga Tuhan akan selalu menolong saudara dan saya. Adalah doa dan harapan kita. Amin.